izin menyampaikan untuk penggunaan kekuatan. Jadi dalam Polri kita ada tingkatan penggunaan kekuatan yang kita gunakan, diantaranya tahapan-tahapannya. Yang pertama, kehadiran Polri. Jadi dengan hadirnya Polri di tengah masyarakat, itu sudah menjadi salah satu bentuk penggunaan kekuatan. Kemudian yang kedua, dengan himbauan maupun ajakan agar tidak berbuat anarkis contohnya. Jadi dengan ucapan kita, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penggunaan kekuatan dengan tangan kosong. Jadi kita sesuaikan bagaimana eskalasi tingkat gangguan tersebut. Kita sesuaikan apabila orang yang kita hadapi menggunakan tangan kosong, maka kita tangan kosong juga. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan senjata tumpul, misalnya tongkat Polri, tongkat T, atau bottom stick. Dan kemudian yang kelima, apabila ancaman tersebut sudah bisa mengakibatkan luka berat atau mengancam nyawa seseorang, kita gunakan tingkatan yang kelima, yaitu menggunakan senjata api. Demikian Komandan, terima kasih. Ya, mungkin yang sedikit saya ketahui saja pada mekanisme pelaporan terkait adanya pelanggaran pemilu atau tindak pidana di pemilu. Yang pertama, yang berhak melaporkan yaitu pihak-pihak yang keberatan atau menemukan pelanggaran, yaitu masyarakat maupun saksi ataupun pemantau daripada pasangan calon itu sendiri. Yang pertama, mereka harus melaporkan hal tersebut kepada pengawas yang ada di lokasi. Misalnya kalau TPS, mungkin ada pengawas dari Panwas yang di TPS. Selanjutnya berjenjang pengawas yang berada di TPS melaporkan kepada Panwas yang ada di kabupaten dengan tempo waktu 3 hari harus dilampirkan bukti-bukti yang ada di lapangan. Selanjutnya pelapor bisa juga bersama Panwas nanti melaporkan ke sentra Gakumdu, di mana di situ ada dari Polri, Kejaksaan, dan dari Panwas itu sendiri. Untuk selanjutnya, kasus dilimpahkan kepada penyidik. Penyidik melakukan administrasi penyidikan. Selanjutnya, untuk apabila ditemukan tindak pidana, diarahkan ke penyidikan tindak pidana. Apabila untuk pelanggaran pemilunya, untuk proses penyidikan apabila ditemukan tindak pidana. Kemudian selanjutnya melalui mungkin rapat koordinasi terkait penentuan apakah itu masuk tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya yang nanti ditentukan oleh siapa terkait tindak lanjutnya. Selanjutnya, untuk apabila tindak pidana disidik oleh penyidik dari Polri. Selanjutnya, apabila sudah batas waktunya penyidikan 14 hari, apabila sudah lengkap berkas perkaranya dilimpahkan kepada kejaksaan. Selanjutnya kejaksaan apabila sudah lengkap semua dan tidak ada lagi yang kurang, di P21-kan untuk tahap 2. Namun apabila ada yang kurang, nanti di P19-kan untuk kemudian dilengkapi oleh penyidik dari pihak kepolisian dalam tempo waktu 3 hari. Mohon izin, cukup sekian Komandan yang bisa saya sampaikan.